Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah memasuki eh, minggu keempat, saudara ya. Ini kita sedang ada di penghujung bulan Maret dan beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti Jumat Agung dan juga akan mengikuti Paskah tanggal 29 dan tanggal 31 Maret. Dan kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya berdoa ini akan menjadi momentum yang akan memberkati kita. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali apa yang kita sudah pelajari. Sekarang kita bergeser di ulangan pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti saudara dia akan bantu kita membaca ini. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sekarang kami memasuki minggu kelima dan ada di penghujung di bulan Maret ini. Ya, sebentar lagi kami akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya Engkau persiapkan hati kami dan hidup kami untuk sungguh-sungguh menyambut Jumat Agung dan Paskah. Jadi momentum penting bagi iman kami. Berbicara kepada kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan adik. Ulangan 3 ayat 1 sampai 7. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman padaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang ini kita melihat satu kalimat penting atau satu kata penting, majulah ke arah. Sekarang ini arahnya ke arah Basan. Ya, arah Basan. Basan ini juga adalah satu wilayah di daerah Kedemot, dekat dengan Sihon, ya, di daerah antara Moab dan Amon. Memang ini kerajaan-kerajaan Amori ada di sana, begitu. Mereka tinggal di daerah-daerah itu. Saudara, daerah ini adalah sekali lagi adalah jalan raya atau jalan para kafilah atau jalan sutra, yaitu sebuah jalan yang menghubungkan dari utara sampai ke selatan. Akan menjadi sebuah perjalanan yang dari Damaskus. Damaskus ada di utara, ada di kota Syria, ada di negeri Asyur. Ya, ingat bahwa Damaskus ini satu kota yang sangat besar. Terus dari utara melewati Amon, melewati Basan, melewati Sihon, daerah orang Amori, lalu melewati Moab, melewati Edom, lalu kemudian sampai ke Nabatian, suku-suku Nabatian di daerah selatan, di daerah Petra. Jadi ini para kafilah melakukan perdagangan dari utara sampai ke selatan. Sebuah jalur jalan raya di sebelah timur Sungai Yordan. Daerah ini adalah daerah yang sangat subur sekali. Oleh karena itu daerah ini dikenal sebagai Trans Yordan hari ini. Trans Yordan yang membelah dari utara sampai ke selatan. Air, mendapatkan air dari Gunung Hermon yang mata airnya itu melimpah dengan air yang tidak pernah kering sampai hari ini, mengeluarkan air yang terus menerus oleh karena Gunung Hermon itu ditutup oleh salju setiap 1 tahun
sekali. Dan Basan adalah daerah tempat subur. Daerah orang Amori ini adalah daerah Transyordan atau lembah Yordan. Lembah yang paling subur di daerah Kanaan sampai hari ini. Kalau saudara pergi dari selatan menuju ke utara, maka daerah yang paling subur adalah daerah tengah menuju ke utara sampai ke Gunung Hermon adalah daerah yang paling subur sekali. Nah, ketika Tuhan berkata, majulah ke arah mana? Ke arah Basan. Kerajaan yang lain lagi dari kerajaan orang-orang Amori. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, di sana dikatakan, janganlah takut, saudara. Ya, ini penting, yang perlu digarisbawahi. Janganlah takut kepadanya. Negeri Basan, yang pertama Sihon, yang kedua adalah Basan. Sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya. Perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Jadi termasuk kerajaan Amori satunya lagi, yaitu negeri Basan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Sekarang ini engkau sudah melewati satu fase dan kau mampu melakukannya. Kau mampu mengalahkannya. Sekarang fase yang kedua, di depanmu ada Basan yang mungkin jauh lebih kuat, yang mungkin jauh lebih besar. Dikatakan pintu-pintunya berpalang-palang, saudara. Ini adalah pintu ganda atau pintu gerbang ganda. Tidak disebutkan palang pintu. Kalau palang pintu itu ada tariannya, saudara. Ya, itu di Betawi ya, saudara. Nah, dikatakan palang pintu. Ini artinya adalah pintu gerbang ganda. Artinya selain tembok yang kuat, pintu gerbangnya pun ganda. Kalau saudara pernah nonton sebuah film, namanya film Api di negeri kerajaan apa begitu ya. Itu kerajaannya, itu pintunya dua, saudara. Pintu pertama, pintu gerbang di luar tembok, lalu pintu kedua di dalam tembok. Ini dua pintu. Jadi sangat kuat sekali. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang kelima, temboknya tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Inilah yang menjadi tema kita, pintu ganda atau gerbang ganda yang tidak mudah ditembus. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Tuhan seringkali mengingatkan kita dalam banyak situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mungkin kita menghadapi satu problem yang sangat berat. Satu problem yang sangat, mungkin kita berkata tidak mampu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Sekalipun kau menghadapi kubu-kubu pertahanan yang sangat kuat dengan pintu-pintu gerbang yang double. Jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut, saudara? Karena Tuhan berkata bahwa aku telah menyerahkan mereka kepadamu. Karena Tuhan menyertai umatnya. Coba perhatikan Ulangan 2 ayat yang ke-36. Coba diulang lagi. Ulangan 2 ayat 36. Mulai dari Aroer di tepi sungai Amon dan di kota lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Kenapa jangan takut? Karena tidak ada yang terlalu kuat. Sekalipun bentengnya, pintu gerbangnya double. Tapi tidak ada yang terlalu kuat bagi Tuhan. Karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Saudara, jangan takut dalam banyak hal. Seringkali kita diperhadapkan satu situasi yang kita mungkin berkata, bagaimana ini? Sudah habis. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya lagi modal. Kita tidak punya lagi kapital. Kita nggak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan. Disitulah saatnya sebetulnya. Ketika saudara berkata tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Di sanalah kita bisa mengandalkan Tuhan sebetulnya.
Mungkin kita ada dalam situasi yang kita berkata hopeless. Tidak ada harapan. Semuanya tidak bisa diandalkan. No hope anymore. Saudara, pada saat tidak ada harapan itu, sebetulnya itulah saat kita punya pengharapan di dalam Allah. Kita berharap akan anugerah Tuhan menolong kita melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dalam situasi apapun yang tidak mudah, saudara, Tuhan berkata jangan takut. Sama dia berkata kepada Maria, jangan takut Maria. Sama dia berkata kepada para gembala, jangan takut. Sama dia berkata kepada umatnya ketika rasul-rasul itu ada di dalam satu tempat. Dia berkata jangan takut. Ketika murid-muridnya ada di dalam badai yang begitu menggoncang, yang sangat kuat. Tuhan datang, ini aku, jangan takut. Tuhan, kalimat ini, saudara, kalimat ini adalah kalimat magic word. Kata-kata ajaib. Ini password bagi kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Jangan takut. Sekalipun terlampau kuat yang kita hadapi, sekalipun tidak terlalu mudah jalan yang kita tempuh, rasa-rasanya kita sedang ada dalam situasi yang sedemikian rupa, tapi Tuhan berkata, jangan takut, karena Tuhan telah menyerahkan Basan kepada umatnya. Saudara, kalimat aku telah menyerahkan dia kepada kamu. Ini berarti apa, saudara? Ini berarti memberi atau menaruh atau menetapkan. Ini sebuah kata kerja yang hendak berkata, aku akan memberikan mereka kepadamu. Aku akan menaruh mereka dalam satu situasi yang kamu bisa kalahkan. Aku akan menetapkan mereka dalam satu ketetapan bahwa engkau sanggup mengalahkan mereka. Saudara, bagian kita apa, saudara? Bagian kita adalah maju berperang. Sama seperti Ulangan 2 ayat 36. Karena Tuhan sudah menyerahkan mereka kepadaku, kepada kita, maka tidak ada kubu apapun, perlindungan apapun yang terlampau kuat untuk dapat menahan kita. Karena Tuhan telah memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dalam banyak hal. Dalam situasi yang tidak mudah, mari saudara, tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan yang sanggup melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Kota-kota itu dibangun dengan sesuatu yang sangat kuat, batu-batu yang sangat kuat ukurannya, mencerminkan sebuah kota yang sangat kuat. Tetapi saudara, iman bangsa Israel lebih kuat dari ketakutan yang mereka hadapi. Iman mereka jauh lebih kuat dibandingkan raksasa yang ada di dalam, yang ada di hadapan mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika saudara menghadapi pintu gerbang double yang mencoba untuk menghalangi jalan kita, saudara, saya berdoa kiranya iman kita jauh lebih kuat dari ketakutan kita. Iman kita jauh lebih kokoh dibandingkan kekhawatiran kita. Iman kita harus jauh lebih kuat dibandingkan keraguan-raguan dan kebimbangan kita. Saya percaya kalau iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita sanggup menghadapinya. Coba lihat Ulangan pasal 2, saudara. Ayat 22 sampai 24. Ulangan 2 ayat 22 sampai 24. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang.
Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Amon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amor itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya, dan seranglah Sihon. Saudara, kalau Edom bisa menaklukkan Seir, kalau Kaftor bisa menaklukkan Gaza, dan Tuhan juga membuat bangsa Israel bisa menaklukkan Sihon, maka Tuhan juga bisa membuat bangsa Israel menaklukkan Basan. Tuhan berfirman hari ini kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Ada banyak ketakutan dalam hidup kita berkenaan dengan keuangan kita, berkenaan dengan masa depan kita, berkenaan dengan kesehatan kita. Ada begitu banyak raksasa yang membuat kita gentar. Tapi percayalah saudara, bersama dengan Tuhan kita cakap menaklukkannya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Engkau berfirman kepada kami, jangan takut. Jangan takut. Karena Engkau menyerahkan segala sesuatunya dengan kemampuan dan kesanggupan Tuhan untuk kami kalahkan, untuk kami taklukkan, untuk kami kuasai, untuk kami dapat kelola, untuk kami dapat manage dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kami, maka siapakah lawan kami? Tidak ada. Karena Allah sanggup melakukan jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan, yang kami bayangkan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan Tuhan kami tak gentar. Bersama dengan Tuhan kami punya keberanian. Iman kami semakin kuat. Iman kami semakin kokoh untuk menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan kami. Dan bersama dengan Tuhan kami akan taklukkan raksasa ekonomi kami. Kami taklukkan raksasa sakit penyakit kami. Kami taklukkan raksasa persoalan kami, masa depan kami. Dan mereka tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dan kami muncul sebagai pemenangnya. Terima kasih Tuhan kami memberkati Oma Rus, Ibu Rus. Kiranya Ibu Rus diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan campur tangan agar tubuhnya semakin kuat dan sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk situasi Demak dan sekitarnya. Kudus dan sekitarnya, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka yang terdampak. Diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tolong agar semua pertolongan, bantuan yang dikirimkan membuat mereka survive, membuat mereka mampu mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Mampukan pemerintah untuk cakap tanggap dalam bencana yang ada, mengerjakan dengan segala sesuatu dengan kemampuan yang mereka punya sehingga dapat mengatasi situasi banjir dan persoalan yang dihadapi di Demak dan sekitarnya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini menyerahkan aktivitas dan kesibukan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena KPU sudah bekerja dengan baik dan semua hasil dapat diterima dengan baik. Kalau ada yang tidak puas dan sebagainya, kiranya dapat diselesaikan juga dengan baik. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini untuk survive dalam segala situasi yang ada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa kiranya bersama dengan Tuhan kita mengalami anugerah, kebaikan dan keberanian berjalan melangkah dalam hidup yang kita lalui. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Happy Monday. You are blessed.